Suara saya ya. Ya, Suara saya terdengar, Bapak Ibu. ya sudah terdengar Kak. Dengar coach. Dengar ya. Ya, mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua ya. Buat Bapak Ibu, para coach. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan syukur ya. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul di malam hari ini di Zoom rutin Muria Bisnis ya. Ya. Kemudian tak lupa selawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kelak di akhir kita dapatkan syafaatnya. Ya meskipun malam masih semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih tadi kepada Coach Arif dan Pak Wahid ya. Masih semangat tadi konsultasi ya. Ya, seperti biasa Bapak Ibu kita mengadakan Zoom rutin setiap Selasa malam ya. Ini mungkin sudah pertemuan ke-28 ya tadi ketulis ya. Nah, sudah begitu banyak Bapak Ibu materi dan konsultasi yang sudah kita paparkan ya selama 28 minggu ke belakang. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali atau mungkin sudah lama tapi banyak yang tertinggal, ini saya mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Kita punya rekaman Zoom-nya setiap pekan sudah kita masukkan di channel Muria Bisnis ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke YouTube, kemudian ketik aja Muria Bisnis nanti ketemu channelnya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti pelajari lagi ya, diulang, ditonton lagi. Semoga dengan adanya rekaman di YouTube itu membantu Bapak Ibu semua untuk ya, ibaratnya mempermudah. Mungkin Bapak Ibu punya WSP atau punya bonus postingan di web Murid Bisnis, nah, ataupun Biolink, nah silakan dipelajari ulang di Zoom ya, di YouTube Muria Bisnis. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar dua materi ya. Yang pertama mungkin paparan insight bisnis ya. Bagaimana langkah kita agar bisa berani ambil resiko karena ya seperti era sekarang ya. Ibaratnya kalau tidak berani ambil resiko ya akan tertinggal. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti berani ambil resiko atau hidup ya seperti ini biasa tidak ada perkembangan atau kalaupun pengen berkembang ya berarti harus berani ambil resiko. Nah, nanti akan coba dipaparkan oleh Coach Yusuf seperti apa sih langkah-langkah agar kita itu berani mengambil resiko ya. Dan tentunya dengan mitigasi resiko juga ya. Jadi tidak cuma asal berani ambil resiko tanpa kita tahu ya konsekuensi ke depan seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa, ataupun nanti ada tidak kerugiannya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Coach Yusuf. Kemudian di materi teknis nanti akan dipaparkan oleh Coach Arif ya seperti biasa tentang bagaimana cara membuat landing page dalam waktu 10 menit dengan EDG, e-commerce dominasi Google. Baik tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk Coach Yusuf untuk materi pertamanya. Waktu dan tempat saya persilakan Coach Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak Ibu sekalian.
Jelas, Suara saya Coach. sedih mungkin Aman-aman. aman ya. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak sekalian kita dipermudah oleh Allah untuk bisa ketemu lagi bertatap muka eh, di acara rutin kita ya, yaitu kalau biasa kita singkat dengan kata-kata semur ya, Selasa Semuria Raya dengan Muria Bisnis. Ya, ini tidak apa tidak nyangka ya, ternyata malam ini sudah sampai ke pekan ke-28 ya. Dari minggu yang sudah kita lalui ternyata dikumpulin banyak juga ya. Dan Bapak sekalian ternyata eh, semua yang kita lalui ini, Zoom ini ya, itu sudah direkam dalam satu channel oleh Coach Lutfi ya kan. Jadi dikumpulkan dalam satu channel. Bapak Ibu mungkin bisa mengunjungi nanti ya di pencarian YouTube itu dengan kata-kata Muria Bisnis Official ya. Nanti di situ terkumpul video-video dari pekan 1 sampai pekan ke-27 minggu lalu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian silakan manfaatkan itu segera ya karena dalam waktu dekat ini semua nanti akan dikunci ya kan, akan dikunci dan nanti kami akan uh, menjualnya sebagai e-course ya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan muridnya Coach Asih, Mas Uwais ya. Beliau ahli di bidang ahli edit video ya kan. Nanti Zoom kami selama 28 minggu itu ya nanti akan dipotong-potong oleh beliau dan juga nanti akan kita monetisasi ya. Jadi kita akan jual gitu sebagai e-course. Nah, maka sebelum waktunya datang silakan dimanfaatkan, masih gratis, ditonton-tonton lagi ya. Dimanfaatkan, dipelajari. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang di bidang SEO-nya, ada yang kurang di bidang cara postingnya atau biolink atau landing page itu silakan dimanfaatkan selagi masih gratis ya. Karena saat lagi itu akan kita kumpulkan jadi satu ya. Satu foldernya akan kita jual seharga 50.000 ya. Jadi yang SEO, yang landing page, yang biolink itu jadi satu folder mungkin ada beberapa video itu kita jual harga 50.000 ya, per foldernya. Untuk kalau mau disapu bersih semuanya diambil semuanya itu di harga 300.000 rupiah ya. Nah, Bapak sekalian nanti kalau sudah memiliki e-course itu ya kan, sudah memiliki e-course belajar digital marketing dari rumah gitu ya. Video-video tersebut Bapak Ibu ketika sudah memilikinya, Bapak Ibu bisa menjualkannya lagi. Ya. Enaknya produk digital seperti itu Bapak sekalian. Kita beli sekali, kita bikin sekali, kita rekam sekali, bisa dijual berkali-kali. Ya, dan ini bisa jadi ladang cuan kita ya Bapak sekalian. Tergantung kita siap ambil resiko atau tidak. Itulah yang akan mau kita bahas pada malam hari ini. Ya, Bapak sekalian. Oke, saya share dulu ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum ya? Udah kelihatan coach. Ya, sudah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi tema pada malam hari ini yaitu adalah berani ambil resiko sekarang atau hidup seperti itu selamanya. Nah ini Bapak sekalian. Kadang-kadang kita apa sih yang membuat kita itu hidupnya gini-gini aja? Karena ini jawabannya nggak berani ambil resiko. Ya. Ya. Kita langsung ke materi saja ya. Jadi kita lihat realita kehidupan kita yang tidak berubah ya dari 5 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu kayak gini-gini aja, agak berubah gitu. Karena memang banyak orang menjalani hidup di zona nyaman, padahal tidak nyaman. Ya, jadi seperti dia tuh nyaman dalam kemiskinan gitu, ya, nyaman dalam kebodohan, nyaman dalam ketidaktahuan, nyaman dalam kejahilan, merasa dirinya tuh, oh saya yang penting hidup itu bisa makan, udah cukup lah ya. Ya, ini
zona nyaman yang tidak nyaman sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, masa kita nggak pengen sih hidup kita itu tarafnya lebih maju, hidup kita tarafnya lebih meningkat gitu. Jadi orang kaya, jadi miliarder masa nggak mau sih gitu loh. Ya, kenapa kok kita harus jadi miliarder? Kenapa harus kita jadi harus orang kaya gitu? Karena apa-apa butuh duit Bapak Ibu sekalian. Kita mau sedekah butuh duit, kita mau zakat butuh duit, mau bantu pondok pesantren, mau bantu janda-janda, mau bangun apa panti asuhan itu semuanya butuh duit. Gimana kalau kita gitu-gitu aja gitu hidupnya, ya? Gimana kalau kita gitu-gitu aja? Jadi kita nggak bisa sedekah, nggak bisa zakat, nggak bisa bantu orang, ya gitu-gitu aja hidup kita. Nggak bisa ngasih makan orang dan seterusnya. Itu karena apa? Merasa berada di zona aman, ya, aman dan nyaman. Padahal enggak, ya. Nah ini. Berikutnya ketakutan terhadap perubahan, kebiasaan nunda ini yang bikin rezeki kita seret itu Bapak sekalian, kebiasaan nunda, lemot, ya. Ini yang bisa kita ini kan nih, harus kita rubah ya. Kebiasaan yang perlu kita rubah nih. Nunda-nunda, ya. Ada rezeki datang, nanti aja lah. Padahal orang mau ngasih duit ke kita tuh. Kita nunda-nunda, ya. Ada customer masuk, nanti aja lah. Bapak-bapak sekalian, saya pengalaman banyak sekali ya. Kita telat sedikit aja, telat telat berapa menit aja, ya itu customer sudah nyari website yang lain. Ya, ketika kita bikin update status nih misalnya ya, tentang jualan fashion, baju koko atau misalnya gamis gitu. Terus kita tanya, ada yang nanya misalnya, stoknya masih ada apa enggak ya? Kita jawabnya lama banget, ya lemot gitu, nunda. Akhirnya hitungan menit dia sudah cari stok yang lain, ya. Dia nyari WA yang lain, atau dia buka Instagram, atau dia buka Google yang lain, ya. Itu karena apa? Kebiasaan nunda, lemot, gak gercep gitu, ya. Gak nandes, gak buru-buru, padahal rezeki datang gitu, ya. Kita apa-apa ditolakin semuanya, ya. Ada rezeki datang ditolakin, nanti aja, nanti aja. Terus sekalian, seorang bisnismen itu kerjanya 1 kali 24 jam, itu bisnismen, ya. Jam 11 ada orderan, layani, ya. Terus malam kita ngantuk-ngantuk tetap jawab itu, ya. Jangan nunda. Meskipun kita berada di hari libur, misalnya hari Sabtu gitu. Ya, hari Sabtu kita dapat orderan, bilang nanti Senin aja, ya Allah. Padahal ini rezeki datang gitu loh ya. Ini kadang-kadang kita kebiasaan gitu. Nunda lama banget. Responnya lama gitu. Nah, ini perlu kita rubah, ya. Statistik Bapak Ibu sekalian. 85% orang merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Mungkin karena gajinya kecil, tempat kerjanya jauh, ya. Terus gak sesuai dengan ininya apa hobinya, dengan passionnya, jadi dia nggak puas dengan pekerjaannya, ya. Itu tadi berada di zona yang tidak nyaman padahal dia itu terpaksa kayak gitu, ya kan? Sekarang ilustrasi sederhana, gaji stagnan versus inflasi tahunan ini. Tiap tahun terjadi inflasi Bapak sekalian, apa-apa sekarang naik. Harga makanan, harga pakaian, harga apa-apa semua naik. Semuanya tuh butuh duit sekarang. Ya, parkir aja butuh duit, pipis aja butuh duit, ya. Inflasi tiap tahun, daya beli menurun, tapi tingkat ekonomi inflasi tambah tinggi. Dan kabar buruknya, gajinya stagnan. Pemasukan di situ-situ aja tuh. Ya, gaji segitu-gitu aja tuh. Dan nggak mau berubah. Tiap hari ya kayak gitu kerjaannya. Nongkrong, ngapa-ngop,
ya main catur, main PS, nggak mau berubah. Ya ini yang bikin orang itu stagnan. Ya. Sekarang Bapak sekalian kita coba mengubah mindset tentang arti resiko. Kalau kita pernah mendengar kata-kata resiko kayaknya wah kayak suatu yang ini banget gitu. Ah takut jangan diambil ah. Padahal Bapak sekalian resiko itu peluang tersamar. Meskipun samar tapi ada peluangnya. Ya. Dan resiko itu bisa dimitigasi Bapak sekalian. Bisa dihindari. Gimana sih caranya supaya kita iklan kagak boncos, kagak rugi? Ada caranya. Kita bisa belajar, ya. Bisa kita pelajari pelan-pelan. Bisa kita ambil pengalaman dari orang lain. Ya. Kita belajar itu pasti ada ininya, harus ada apa split testnya pasti. Ya, ada rugi-rugi di awal tuh memang seperti itu ya. Itu seperti kayak Allah itu menyuruh kita gagal di awal supaya kita berhasil di kemudian hari. Tapi kalau kita nggak mau ngambil peluang, nggak mau ngambil resiko, ya udah kayak gitu aja hidup kita. Ya, bos sekalian. Dan ya, kabar baiknya, ya, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko. Kalau kita nggak berani ambil resiko, itu resiko terbesar justru. Ya, kalau orang nggak mau ngambil resiko, itu resiko terbesar. Resiko terbesarnya apa? Ya dia kagak makan di depan hari. Ya, keluarganya gitu-gitu aja. Nggak bisa ngambil langkah berikutnya. Karena nggak mau ngambil resiko. Kegagalan bukan akhir, tapi data awal sukses. Nah, ini Bapak sekalian. Tidak ada kata-kata gagal, tidak ada kata-kata rugi, nggak ada Bapak sekalian. Adanya hanya data, adanya hanya pengalaman, ya, supaya kita tidak terjatuh dalam lubang yang salah kedua kalinya. Coba lihat nih contoh nih, Jeff Bezos ya keluar dari pekerjaan Wall Street untuk mendirikan Amazon dan dari garasi. Coba bayangin. Kalau dia nggak ambil resiko ketika itu, nggak bakal dia punya Amazon sekarang. Ya, itu karena berani ambil resiko. Sekalian. Nih, contoh lagi. Tokoh dunia yang berani ambil resiko. Elon Musk, ya. Investasi habis-habisan. Dia ini di Twitter tuh. Dia rubah jadi X sekarang ya. Hampir bangkrut. Jack Ma ditolak berkali-kali ketika dia ini apa lamar jadi karyawan, ya kan? Kalau nggak salah Jack Ma itu pernah cerita kalau nggak salah ya. Dia tuh pernah lamar di KFC kalau nggak salah. Berkali-kali itu ditolak. Ya, 20-an orang yang daftar, ada yang ditolak itu dia salah satunya. Ya. Sekarang dia salah satu yang punya saham KFC, keren ya. Keren banget ya. Itu karena berani ambil resiko sekalian. Ya, tuh. Gary Vaynerchuk ini juga ya keluar dari bisnis keluarga untuk bangun agensi digital. Ini agensi digital keren banget ini. Ya, Bapak sekalian. Nah, sekarang kenapa digital adalah risiko teraman hari ini? Ya, kenapa kok bukan investasi resiko di properti? Kok bukan di emas? Kenapa bukan saham? Kenapa kok harus digital? Karena investasi di ilmu digital itu adalah pilihan cerdas dan minim resiko. Ya. Kenapa ya? Karena kalau kita investasi ilmu digital dibandingkan investasi bisnis konvensional, ya kan? Bisnis konvensional itu kan kita berarti harus ada wujudnya dalam dunia nyata tuh ya. Ya, contoh misalnya kita sewa ruko, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin kita sewa ruko di tengah kota, kota Kudus misalnya. Itu sudah berapa itu? 20 jutaan, 30 jutaan, 40 jutaan per tahun. Ya, mahal banget. Ini belum apa-apa. Belum renovasi rukonya, belum punya karyawannya. Ya, gaji karyawan per bulan berapa? Belum modal buat ininya, bahannya. Ya.
Misalnya kita mau punya warung makan seperti itu. Coba bayangin. Jadi nggak heran kalau misalnya Bapak Ibu lihat kanan kiri banyak yang bangkrut, ya. Karena dia investasi bisnis konvensional, ya. 20 juta, 30 juta, 40 juta digunakan buat sewa ruko dulu. Padahal dia harus alokasikan uangnya, harusnya ya. Dia kan harusnya alokasikan kepada eh, bagaimana tim marketingnya, ya kan. Bagaimana dia nanti buat modal bahannya, buat gaji karyawannya, buat renovasi rukonya, ya. Buat adakan grand openingnya belum. Ayo. Gak sebanding dengan kita kalau investasi ilmu digital, ya murah ilmu digital ini, ya. Kita bisa ikut kelas yang 100.000, bisa ikut kelas yang 250, bisa 1 juta, yang 6 juta, 7 juta bisa. Dan ketika sekali belajar, ya kan, itu bisa kita gunakan untuk bertahun-tahun kemudian. Ya, nggak ada istilah bangkrut di dunia digital, nggak ada istilah bangkrut. Ada yang cuma alasan males. Nah ini, ya males aja. Kalau bangkrut nggak ada, di digital nggak ada bangkrut. Ya, sekalian. Terus ilmu digital bisa dimulai dengan modal minim, ya belajar SEO, copywriting, belajar ads, ya belajar ngiklan. Tiga ini Bapak sekalian, kalau kita tekuni benar-benar 1 tahun bisa jutawan, ya. Contohnya siapa? Contohnya saya, Coach Arif, Coach Lutfi, Coach Evan di sini, Coach Tio. Kami sudah dapat jutaan di sini, ya. Ini bukan bukan isapan jempol belaka nih, beneran. Kami sudah ngalami sendiri, ya. Karena kami belajar, ya. Belajar SEO, belajar copywriting, dan juga belajar ads, belajar iklan. Bapak sekalian kalau mau, ya pendalami itu ilmu SEO, pendalami ilmu copywriting bagaimana, pelajari ilmu ads bagaimana, ya. Di sini ada kok, ya ahli-ahli yang Bapak Ibu bisa belajar kepadanya, ya. Di sini ada Coach Arif, beliau siap membimbing, ya. Dan juga ketika Bapak Ibu sudah punya ilmu digital di sini, bisa dijual ilmunya. Bapak Ibu buka kelas, ya. Bapak Ibu buka Zoom, dapat penghasilan. Ya. Ini investasi leher ke atas, ya investasi ilmu. Bisa punya ilmu, ya bisa Zoom, bisa iklan. Ini udah jadi jutawan ini. Ya percaya atau nggak percaya, kami sudah ngalami, ya bisa jadi jutawan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya. Karena potensi penghasilan dari skill digital ibu bisa kalian, ya itu langsung masuk kantong pribadi enaknya, ya. Kalau Bapak Ibu jadi freelancer seperti Coach Asih itu, beliau sekarang jadi freelancer loh. Coach Asih itu direkrut jadi freelancernya salah satu travel umroh di Kudus, ya. Jadi freelancernya, jadi ketua digital marketingnya Umroh Sakudus, ya. Nah ini potensi penghasilan, ya bisa nolong UMKM. Kalau UMKM lagi ada kesusahan, ya kita buka kelas bantu mereka, ya. Nanti dari situ kita dapat penghasilan juga, ya. Atau kita punya tim, ya bisa buka agensi, ya sekalian. Jadi potensi cuannya di dunia digital ini gede banget, ya, dan juga minim resiko, minim boncos, minim rugi, dan tidak kena pajak. Ya, lanjut, ya. Ini sedikit aja, ya contoh misalnya, ya kalau kita belajar di awal bagaimana kita belajar online kelas, ya bagaimana kita belajar bikin e-book, bagaimana kita belajar tools-tools digital marketing. Katakanlah kita belajar 500.000 sampai 3 juta, ya. Nah, kalau kita direkrut sebagai ini freelancer SEO seperti Coach Asih, itu penghasilannya 3 juta sampai 10 juta per bulan. Per bulan. Ya, sedangkan belajarnya cuma sekali itu. Mungkin belajarnya 3 juta satu kali, ya. Seumur hidup 3 juta. Sudah punya ilmunya, kita jadi punya penghasilan 3 juta per bulan. Enak banget ini.
Belum lagi kalau kita buka kelas, ya, kita punya murid, kita bisa ngajarkan, ya. Ini yang sudah ahli di sini ada Bu Lina, ada Bu Deni, ya. Ini ahli-ahli SEO nih sekarang nih. Ya, ada Pak Andi, ada Pak Nur Hasan Sudes, ada Pak Basori, ada Pak Ahmadi, ya, ada Pak Budi. Ini yakin saya sudah bisa buka kelas SEO, saya yakin, ya. Meskipun hanya ngajarin cara posting kepada yang diajar, ya. Itu potensi juga cuan buat kita, terus sekalian. Nah, sekarang Bapak sekalian, pilihan ada di tangan Anda. Ya, hidup kita dibentuk oleh keputusan hari ini, ya. Mau jadi apa kita 5 tahun yang akan datang tergantung bagaimana kita mengambil keputusan hari ini. Mau berubah atau mau gitu-gitu aja, ya. Kita harus cari circle yang baik, ya. Cari teman yang baik, komunitas yang baik, supaya apa? 5 tahun kemudian kita berubah dari sisi ilmu, dari sisi penghasilan, ya. Berani belajar digital, ya, itu sama dengan menabung masa depan, ya. Sampai kapanpun ini akan terpakai nih ilmu digital nih, ya. Mau pilih stagnan atau bergerak maju. Nah, sekarang, ya, buat sekalian bisa ikut kelas, bisa baca buku, dan juga praktek. Jangan lupa action, ya, action. Karena kita kadang-kadang itu kurangnya di action ini. Ilmu sudah banyak, tapi mau nerapin males. Nah, ini salah juga, ya. Jangan lupa bikin target jangka pendek, jangka panjang, ya. Dibuat, saya mau omset segini per bulannya. Kira-kira apa yang harus saya targetkan? Apa yang harus saya buat nih? Dibikin targetnya Bapak sekalian, jangka pendek sama jangka panjang. Ya. Karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar 1 tahun lagi, ya Bapak sekalian. Oke. Mungkin itu materi dari saya, ya. Tadi ada masuk pertanyaan dari chat, ya. Saya sambil praktekkan mungkin, ya, di sini, di share screen saya. Bagaimana sih cara bikin postingan yang ngeblok itu, ya. Ngeblok itu caranya bagaimana? Saya sambil ini kan, ya. Saya sambil ini praktekkan, ya. Yang biasanya ngeblok itu postingannya Coach Anton tuh biasanya tuh. Coba kita lihat dulu, ya. Mana yang punya Coach Anton? Nah, ini bagaimana cara begini nih, bikin ngeblok tulisan seperti ini, ya. Gampang ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ketika kita mau bikin postingan ngeblok itu, ya. Jadi cara warnanya itu warnanya di sebelah ininya, di sebelah kasih warna tulisan. Ya. Saya kopikan ini aja, yang apa? Yang dari ini, ya. Yang klien saya tadi ini, tadi sore misalnya. Jadi saya dapat ini klien bikin website sebanyak 50 Bapak Ibu sekalian. 50, 30 ya. 30. 30 website. Tuh. Ini sudah saya bikinkan. Ini saya praktekkan, ya, Bapak Ibu, silakan di ini diperhatikan, ya. Jadi bagaimana sih cara membuat uh, tulisan yang ngeblok itu, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita blok dulu, 3 kali klik, 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 klik gitu, ya. Nah, ini 3 kali klik, terus ini jangan lupa headingnya, ini kan namanya heading, ya. Yang tadi normal ini dibikin heading 2, ya. Kalau misalnya kurang besar silakan heading 1, boleh, ya, nggak masalah. Biasanya saya biasanya heading 2 biar nggak terlalu besar. Terus silakan ini ditaruh di tengah, ya. Ya kan? Ya. Terus ini ditebelin kalau yang belum tebel. Nah, ini saya mau kasih warna misalnya biru. Karena saya biasanya ngikutin warna foto profilnya, ya.
Kalau foto profil saya cari warna biru ya, ini kan warna biru nih. Nah, maka saya juga ininya warna biru juga, jadi nggak sepet di mata orang gitu. Nah, bagaimana cara kita bikin ngeblok itu seperti yang tadi ya, seperti ini. Itu mudah saja Bapak Ibu sekalian. Kalau warna itu sebelah sini, kalau ngeblok di sebelahnya nih, di sini nih. Nah, ini. Caranya kita klik 3 kali, klek 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 ya, terus bikin gini. Ya, tuh. Tapi jangan lupa ininya dibikin warna putih karena dia akan tetap warna hitam sebelumnya ya. Tuh, jadi warna putih. Oke. Ini jangan lupa dipercantik Bapak Ibu sekalian ya. Semakin cantik suatu postingan, suatu website itu semakin Google senang. Jangan lupa kasih SEO DNI, SEO WA. Oke. Ini juga sama ya, dibikin heading 2 ya, taruhnya kasih warna, ya, saya kasih blok lah ya. Kasih blok. Ini kalau ikutan besar gini jangan lupa dibikin normal saja ya. Bikin normal supaya dia tidak ikutan gede. Nih, yang dalam tabel juga saya kasih warna juga biasanya biar menarik. Tuh. Jadi Bapak Ibu juga jangan lupa ini ya di dalam tabel juga diperbaiki ya tuh. Jadi warnanya menarik gitu. Supaya Google seneng, orang yang baca juga seneng. Oke, mungkin sambil ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan silakan sambil saya ini ngasih warna-warna gini. Silakan mau tanyakan baik dari sisi SEO maupun tadi ya dari sisi bisnis ya. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan bisa chat atau open mic. Ayo Bapak sekalian, saya izin mengingatkan ternyata proyek bisnis ini dalam minggu-minggu ini sedang mengalami penurunan ya, penurunan kekuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian saya minta tolong bagi Bapak Ibu sekalian ya, tolong bantu kami untuk kembali menguatkan murahbisnis.com karena ini sepertinya Google sedang mengalami dancing ya. Jadi kita harus sama-sama menguatkan lagi nih. Bagaimana cara menguatkannya ya? Yaitu dengan cara mengunjungi lewat Google ya. Jadi bukan dengan cara ketik murahbisnis.com terus kita kunjungi bukan, tapi kunjunginya lewat Google. Ya, itu baru disebut dengan traffic namanya. Ya, itu namanya traffic. Jadi contoh seperti ini ya, kita eh, buka di sini google.com. Ya, ya, cari postingan apa gitu ya, yang kira-kira kita inilah yang kita bikin misalnya ya. Misalnya rental mobil Kudus, ada nggak Muria Bisnis? Pokoknya kita cari sampai ketemu muriabisnis.com ya. Nah, kalau sudah ketemu silakan diklik tuh. Nah, itu satu klik dari Bapak Ibu sekalian dengan berbeda WiFi, dengan berbeda HP, berbeda kuota itu amat sangat kuat ya. Makanya kita kan setiap hari itu kan kita share gitu. Apa biolink ya atau nama digital untuk kita datangkan traffic pada murabis.com ya. Nah, tujuannya Bapak Ibu supaya ayolah bantu kami juga gitu. Ya, karena ketika semuanya saling membantu nanti murabis tetap akan eksis nanti di atas terus ya. Kalau misalnya nggak dibantu ya nanti dia akan ada penurunan gitu ya, terus sekalian. Ini karena kami mungkin dari para coach sudah mulai mengurangi ke kunjungan sekolah-sekolah ya. Jadi
kita juga nggak bisa terbantu dari ini nih siswa-siswa nih. Jadi kita harus manual ya. Kita harus ini sendiri, traffic sendiri nih. Oke, mungkin gitu dari saya, Bapak sekalian, yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh guru kita, Gurunda Coach Arif. Nanti insya Allah beliau akan sampaikan bagaimana cara membuat landing page, Bapak Ibu sekalian. Silakan disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu tanya sedetail-detailnya, karena beliau insya Allah nggak pelit ilmu ya, Coach ya. Ya. Sekian Insya dari Allah. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Yusuf atas pemaparan pandangan bisnisnya tadi ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih mungkin menyimpan pertanyaan nanti di sesi terakhir ya, nanti setelah sesi teknis sekalian nanti pertanyaan untuk teknis dari Coach Arif untuk mempersingkat waktu. Baik, mungkin langsung aja di sesi yang kedua ini. Silakan Coach Arif untuk memaparkan teknis membuat landing page ya. Silakan. Oke, baik. Coach Lutfi, Coach Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali di momen yang rutin ya. Rutin kita setiap Selasa malam upgrade ilmu, upgrade apa ya, pengetahuan gitu kan, saling sharing gitu kan. Kalau ada kendala-kendala bisa disampaikan di sini selain di grup WA ya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, malam ini kami akan mencoba share ini ya mengenai landing page. Untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen aja. Insya Allah sudah terlihat ya, Pak Ibu. Ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Ini kali ini kami ingin berbagi apa pengetahuan ya mengenai landing page. Di mana landing page ini adalah salah satu solusi digital untuk usaha. Para pengusaha ini yang gampangnya disebut UMKM ya, karena para penggiat UMKM, pelaku bisnis ini biasanya kan sudah tergabung di komunitas UMKM yang ingin naik kelas. Jadi selain eh, apa namanya berjualan di offline, tentunya ingin berjualan naik kelas dong di offline, di online itu kan di dunia maya, kemudian bisa mencapai atau menjangkau daerah-daerah apa yang lebih luas itu kan nggak cuma lokal aja. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan landing page. Oke, lanjut. Nah, ini pernah nggak sih merasa para pelaku UMKM yang sudah mempunyai bisnis tapi seperti terkendala di pemasaran online? Padahal sudah punya website, sudah belajar digital marketing, tapi kok masih terkendala aja. Seharusnya tidak ya Bapak Ibu, karena apa? Karena kalau untuk pemasaran di dunia online itu, kalau kita mengikuti arahan-arahan dari mentor kita, siapapun itu, siapapun mentor dari digital marketing, kalau kita benar-benar mengikuti arahan-arahan yang sudah ditentukan, seharusnya tidak terjadi seperti itu. Tapi gini ya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa untuk ilmu digital marketing ini adalah sangat luas dan selalu update. Nah ini kadang-kadang kendalanya itu kita tidak mau update ya, tidak mau update, tidak mau upgrade ya. Jadi cara-cara digital marketing 10 tahun yang lalu masih kita terapkan sampai sekarang. Nah ini mungkin
adalah salah satu kendala kenapa kok pemasaran online yang kita jalankan itu kok tidak efektif. Nah, ini salah satunya itu. Makanya kuncinya adalah kita selalu mengupdate ilmu-ilmu digital marketing kita. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan cara ini, Bapak Ibu mengikuti komunitas. Kalau di tempat Bapak Ibu kebetulan kan tergabung di komunitas Muria Bisnis, karena kami adalah komunitas digital marketing. Kemudian selalu mengikuti kalau misalnya ada Zoom seperti ini, Zoom semur. Nah, ini sebisa mungkin diikuti atau nanti bisa melihat di rekamannya juga. Nah, itu salah satu salah satu cara kita untuk menghindari kendala-kendala pemasaran online kita. Seharusnya kalau di apa dilakukan secara benar, lakukan secara apa rutin gitu kan, tidak bosen, kemudian telaten itu harusnya sih tidak. Nah, ini Bapak Ibu, landing page. Landing page itu adalah salah satu media dari digital marketing untuk mengoptimalkan penjualan bisnis. Nah, dari beberapa artikel yang sudah kami baca sebelumnya, kami ambil intisarinya dari artikel-artikel tersebut bahwa 4 dari 5 usaha itu bisa meningkat dengan memanfaatkan landing page ini. Bayangkan Bapak Ibu, yang tadinya jualannya offline itu kan biasa-biasa aja, dengan memanfaatkan landing page ini, usahanya bisa meningkat. Dan itu 50% lebih ya, dari 4 dari 5 itu kan 50% lebih. Nah, terutama buat ini ya, buat UMKM yang ingin menampilkan menampilkan produknya, terus ingin kehadiran di dunia online-nya itu apa ada gitu kan. Nah, ini untuk salah satu untuk meningkatkan menguatkan present untuk kehadiran di dunia digital atau di online. Jadi misalnya kalau ada yang cari produk apa tadi misalnya oli atau produk susu apa tadi susu serbuk yang positif tadi. Nah, ini bisa ditemukan di Google atau di tempat-tempat lain. Intinya secara online. Nah, kabar baiknya ini juga menjadi peluang juga ya buat kita semua yang selalu rajin untuk mengupgrade ilmu, untuk me- mengupgrade skill kita. Kabar baiknya adalah ternyata dari 65 juta UMKM itu baru 22 juta atau 33% yang memanfaatkan digital marketing, salah satunya landing page ini untuk meningkatkan usaha-usaha mereka. Ini yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat data ini adalah salah satu peluang bagi kita ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita bisa menguasai cara membuat landing page yang baik, kita tahu ilmunya. Nah, ini kita bisa menjadi salah satu yang pertama, Bapak Ibu. Intinya kita nggak ketinggalan lah, gitu kan. Kalau misalnya nanti ada yang mengikuti, tapi kan kita sudah duluan. Nah, ini kuncinya di dunia digital marketing ini salah satunya adalah kecepatan ya. Jadi kalau kita sudah menguasai duluan, tapi tidak cuma menguasai aja ya, Bapak Ibu, kita bisa upgrade karena ilmu digital marketing kan selalu berkembang. Nah, intinya kita sudah pertama kali mengetahui ilmunya. Nah, otomatis nanti kita juga bisa menjadi yang pertama. Di saat orang-orang belum tahu ilmunya seperti ini, kita sudah tahu duluan. Nah, itu salah satu menjadi nilai tambah buat diri kita ya. Nah, kita sudah tahu latar belakangnya ya. Landing page itu bisa meningkatkan usaha kita. Kemudian ternyata landing page itu masih sedikit digunakan oleh para pelaku usaha di UMKM di Indonesia terutama. Nah, kita jadi pengen tahu ya sebenarnya landing page itu apa sih?
Nah, landing page itu adalah salah satu website ya Bapak Ibu. Salah satu website di mana website itu adalah satu halaman aja. Kalau kita lihat website-website, misalnya kita buka website apa ya, misalnya detik.com, nah, itu salah satu website itu kan detik.com ya. Itu kan ada banyak ini, ada banyak halaman-halaman. Nah, bedanya kalau landing page ini itu cuma satu halaman. Karena apa? Karena tujuan dari landing page ini adalah satu tujuan, yaitu mendorong pengunjung untuk melakukan action. Nah, actionnya itu apa? Actionnya itu tergantung dari tujuan pembuat dari landing page ini, tujuan kita. Misalnya kita mempunyai tujuan membuat landing page ini agar membeli produk kita. Nah, maka actionnya ini mengarahkan atau mendorong para pengunjung itu untuk membeli dengan mengklik tombol order di sini misalnya. Atau kalau misalnya tujuan dari landing page ini cuman mengumpulkan data atau apa ya, istilahnya mengumpulkan lead. Nah, itu bisa juga dengan mengarahkan ke tombol ini, ke tombol misalnya form pendaftaran. Nah, ketika para pengunjung mendaftar di website kita, maka kita akan mendapat data atau leads dari yang mengunjungi website kita atau landing page kita. Tapi yang paling sering adalah tujuan dari pembuatan landing page ini adalah pengunjung kita harapkan untuk membeli atau menghubungi kita. Karena apa? Karena kan biasanya kita menjual suatu produk. Kalau orang mau membeli produk itu kok biasanya nggak langsung ini ya, nggak langsung beli kecuali udah kenal, udah teman sendiri atau memang sudah tahu produknya. Nah, tinggal tinggal masalah harga. Itu pun biasanya pembeli pasti akan menghubungi kita. Nah, ciri-ciri dari landing page ini yang tadi itu hanya satu tujuan aja ya. Karena benar-benar fokus ya Bapak Ibu. Tidak banyak link, jadi tidak membuat apa ya, tidak membuat pengunjung itu bingung. Kalau banyak link, ini linknya yang mana? Ini kok ketika diklik kok mengarah ke sini. Nah, ini enggak. Kalau landing page ini benar-benar mengarahkan satu tujuan ya. Yang tadi misalnya kita tujuannya agar pengunjung itu membeli. Nah, kita arahkan ke link untuk tombol pembelian. Nah, tombol-tombol itu biasanya dinamakan dengan CTA. CTA itu apa? CTA itu adalah call to action. Jadi tombol-tombol ini akan mengarahkan dari pengunjung kita untuk membeli atau mendaftar atau menghubungi kita. Nah, setelah kita mengetahui landing page itu apa, kita juga harus tahu dong apa manfaatnya itu apa sih. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya Bapak Ibu. Manfaatnya salah satunya yang pertama, landing page ini bisa untuk jualan langsung, bahkan tanpa marketplace. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai landing page, itu tidak harus mempunyai marketplace, itu bisa langsung ini ya, bisa langsung menjual atau menawarkan produknya menggunakan landing page tersebut. Lalu kemudian yang kedua, ini cocok untuk ini, kampanye atau promosi diskon. Misalnya ada diskon khusus atau misalnya lagi cuci gudang. Nah, ini kita bisa buatkan landing page khusus untuk momen-momen cuci gudang. Atau juga kalau misalnya pembukaan usaha baru, pembukaan usaha baru, misalnya ada launching produk baru, misalnya kalau fashion mungkin ada begamis baru, atau kalau misalnya fashion itu apa ya, mukena baru, model baru, nah itu bisa kita buatkan landing page. Yang tujuannya tadi, yang tujuannya hanya satu, tergantung tujuannya apa. Kita mau mengarahkan untuk membeli atau mendaftar di form pendaftaran atau menghubungi kita. Intinya kita mengarahkan agar pengunjung landing page kita itu bisa membeli produk kita. Dan ini manfaat yang lain,
apabila kita mempunyai landing page, itu bisa ditempelkan di bio Instagram, Facebook, atau kita taruh di ini, kita taruh di status WhatsApp juga. Di samping status WhatsApp, kita juga bisa sebar-sebar di ini, sebar-sebar di grup. Misalnya kita punya beberapa grup ya, di mana grup itu bebas untuk jualan ya. Soalnya kadang-kadang ada grup kan beda-beda ya. Ada yang khusus Sabtu Minggu boleh jualan apa aja gitu kan. Tapi untuk yang Senin sampai Jumat itu khusus jualan apa misalnya grup properti ya properti semua gitu. Nah, itu Bapak Ibu, manfaat atau keuntungan dari landing page itu bisa ditempelkan di medsos atau di sosial media kita. Terus kemudian kalau kita mempunyai landing page itu sepertinya kita lebih ini ya, lebih pede atau lebih profesional ya. Seakan-akan kita lebih profesional gitu kan. Karena apa? Ketika kita mempunyai landing page itu nggak cuman share di WA aja ya. Kalau share di WA itu kan cuman apa ya? Cuman kata-kata aja, gambar gitu. Tapi kalau kita punya landing page itu meningkatkan profesionalisme kita. Dan juga nantinya akan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Wah, ini profesional ini berarti bisnisnya nggak abal-abal ini, nggak main-main gitu kan. Nah, dari landing page itu akan menjadi ini, menjadi pintu masuk untuk pengunjung landing page kita untuk membeli produk kita. Dan ini manfaatnya juga, ini yang tidak kalah penting adalah menghemat biaya iklan. Kalau kita misalnya sering iklan Facebook Ad atau Google Ad, itu kan ini ya, hitungannya per hari berapa. Kalau misalnya iklan kita itu jelek, misalnya eh, itu yang namanya boncos ya Bapak Ibu. Yang namanya boncos itu kan kita rugi ya. Kita sudah bayar iklan, tapi pemasukannya tidak setara. Nah, ketika kita mempunyai landing page ini bisa membantu ini, membantu membackup iklan-iklan yang tidak tidak ini ya, tidak terkonversi atau ini atau tidak masuk menjadi lead. Nah, itu bisa diganti dengan landing page kita. Atau bahkan kalau misalnya kita sering main Facebook Ad atau Google Ad, kita juga bisa menggunakan landing page ini untuk mengarahkan tombol yang ada di iklan Facebook Ad kita untuk menuju ke halaman landing page kita. Itu juga bisa. Tergantung dari tujuan tadi ya. Tujuannya membeli, mendaftar, atau menghubungi. Oke. Nah, untuk membuat landing page itu tidak hanya asal membuat aja ya Bapak Ibu. Kita juga harus tahu ilmunya. Kita juga harus tahu bagaimana sih landing page yang bagus itu seperti apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada 5 elemen penting yang harus ada di dalam landing page kita. Yang pertama adalah judul. Judul ini adalah headline ya, yang ada di paling atas, biasanya paling besar tulisannya yang ada di landing page kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik perhatian, Bapak Ibu. Makanya untuk menarik perhatian itu kita harus memilih kata-kata yang menyentuh mungkin ya, kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang eh, apa clickbait ya kalau orang bilang ya, atau kata-kata yang menggugah ini pelanggan kita, atau bahkan kalau misalnya kata-kata yang kita pilih itu pas mengena masalah dari customer kita, wah itu bisa langsung ini, udah bisa langsung dibaca itu ininya landing page nanti akan bisa mengarah ke pembelian. Nah, yang kedua, selain judul headline yang bagus atau yang ngehook istilahnya yang ngehook, ngena, kita juga membutuhkan gambar ya. Gambar produk ini nggak cuma sekedar gambar ya. Harus kita sesuaikan ukurannya, kemudian bentuknya, kemudian
nggak cuman gambar aja kita ngambil sembarangan, gambar burem kita taruh di landing page kita. Nah, ini sayang Bapak Ibu. Kita benar-benar harus menggunakan gambar yang bagus, gambar yang jernih, gambar yang jelas, gitu kan? Karena apa? Karena dari gambar ini itu bisa menimbulkan konversi pembelian. Dengan melihat gambar aja, orang bisa tertarik. Kalau udah tertarik, otomatis akan menghubungi kita dong, ya kan? Nah, terus kemudian yang ketiga, ditambah lagi kita bisa sampaikan manfaat yang ada di produk kita itu manfaatnya apa aja. Terus kemudian harga juga harga yang menarik. Nah, kita perlu sampaikan juga, misalnya kita punya bonus-bonus atau kita punya promo atau garansi, kita sampaikan di situ. Pokoknya bagaimana caranya orang itu ketika melihat landing page kita itu akan tertarik untuk mengeklik tombol-tombol yang akan kita siapkan. Kalau kalau sudah tertarik, otomatis akan ini kan, akan bertanya ke kita, penasaran. Istilahnya. Nah, terus yang keempat, keempat ini eh, sebenarnya perlu, tapi kami juga harus mengingatkan juga untuk testimoni ini, kami sarankan menggunakan testimoni yang real. Testimoni yang real itu apa? Testimoni yang real itu yang benar-benar ini ya, bukan karangan ya. Kan kalau misalnya kita minta ini ya, minta tolong dari ChatGPT, biasanya kita dibuatkan testimoni, cuman testimoni itu testimoni fake ya. Testimoni fake. Nah, itu kami sarankan diganti dengan real testimoni, testimoni yang nyata. Karena apa? Karena dengan testimoni ini akan menambah kepercayaan dari customer kita untuk menggunakan jasa atau produk kita. Nah, lalu yang terakhir, ini yang paling penting adalah call to action. Call to action ini adalah ini ya, eh, pintu terakhir, pintu terakhir di mana ya kita harapkan yang sudah membaca landing page kita akan mengklik tombol-tombol di CTA kita atau call to action kita. Makanya biasanya di CTA kita membuat tombol itu warnanya yang mencolok gitu kan, warnanya yang menarik, mencolok, biar intinya biar inilah, biar kelihatan lah gitu. Jangan yang apa, yang soft-soft gitu, nanti malah nggak menarik gitu. Dan jangan lupa tombol-tombol ini yang kita siapkan ini harus bisa aktif ke WA atau bisa nge-link ke WA. Karena kalau tidak nge-link ke WA ya apa gunanya gitu kan? Ketika orang sudah mau mengklik CTA kita, tapi tidak tersambung ke WA kita, ya akan loss jadinya, nggak jadi lead gitu. Nah, kita sudah tahu elemen-elemen penting apa aja yang ada di landing page. Kita juga harus tahu apa yang harus kita hindari. Ternyata nggak cuman ini aja ya, nggak cuman kita harus tahu elemen-elemen apa, tapi kita juga harus tahu apa aja yang harus kita hindari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kesalahan yang sering dilakukan di landing page. Ketika kita membuat suatu landing page, karena saking semangatnya, kita taruh semua produk kita. Misalnya kita jualannya palu gada gitu kan. Jualan umroh, jualan mukena, sampai jualan oli, jualan digital gitu. Kita taruh semua di landing page. Nah, ini sangat tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena menjadi tidak fokus Bapak Ibu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya biar tidak bingung, cukup ambil satu niche aja, satu produk aja. Satu produk aja. Nah, produk yang lainnya gimana, Coach? Gitu kan? Nah, produk lain itu bisa dibuatkan landing page lagi. Jadi misalnya punya 4 produk, jangan dijadiin satu, tapi dibikin sendiri-sendiri. Nah, itu lebih baik daripada
Saya maunya ini kok, maunya praktis gitu. Biar nggak terlalu banyak ini, banyak effort, banyak usaha. Nah ini mm, jangan Bapak Ibu. Kita harus fokus. Kalau untuk landing page ini fokusnya itu adalah di satu produk, biar tidak bingung. Pengunjung itu tidak bingung ketika membaca landing page kita. Terus kemudian kesalahan yang berikutnya, tadi gambarnya tidak jelas atau buram, gitu kan? Nah ini sangat-sangat tidak disarankan. Kalau misalnya kita membuat terus ternyata gambarnya buram, ya kita ganti. Kita ganti yang bagus, kita ganti yang jelas, biar nanti akan menarik perhatian. Lalu ini CTA, CTA tidak muncul ya tadi. Kita sudah buat CTA yang warnanya mencolok, tapi ketika diklik nggak nyambung ke WA. Nah ini juga menjadi masalah, gitu kan? Nah, makanya ketika kita sudah membuat landing page, sudah apa ada elemen-elemen yang tadi termasuk CTA, kita harus cek. Kita harus cek apa fungsinya itu bekerja atau tidak. Kalau tidak bekerja, berarti kita harus revisi lagi. Terus kemudian kalau misalnya tujuan kita untuk mengumpulkan lead, tidak ada kontak langsung di WA atau di formnya. Nah ini juga akan membuat bingung ya. Kadang-kadang kalau kita membuat form di landing page kita, dari pengunjung itu biasanya masih bingung ini yang diisi apa itu. Makanya butuh butuh WA atau butuh nomor yang bisa dihubungi. Nah, yang terakhir itu tidak kalah pentingnya juga ketika kita membuat landing page itu kan kita harus mengupdate stok. Jangan sampai kita sudah membuat landing page yang bagus, kita taruh barang-barang kita itu yang di gambar-gambar itu stok kita taruh situ, tetapi kita nggak update. Masalahnya ketika ini, ketika ada orang yang tertarik dengan produk yang kita tampilkan di landing page, karena kita tidak update, setelah menghubungi kita ternyata stoknya habis. Nah ini kan akan membuat kecewa ya Bapak Ibu. Nah kita harus mengupdate ya. Kita harus mengupdate untuk itu. Nah, kita harus tahu caranya, harus tahu cara membuat landing page itu seperti apa, biar kita bisa apa, bisa mengupdate sendiri. Kita nggak harus minta agensi untuk ini merubah, tolong dong rubahin ini. Kalau kita bisa merubah sendiri kan itu lebih bagus lagi karena kita yang tahu kan, nah kita sendiri yang tahu update stok kita itu sudah sampai mana gitu kan. Nah, kalau kita bisa tahu caranya, otomatis ya kita bisa mengupdate sendiri. Itu adalah kelebihannya. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti ingin dong meningkatkan usaha dengan landing page. Nah, oke, kita sama-sama wujudkan itu ya Bapak Ibu. Tapi sebelum mewujudkannya, kita harus mempunyai ini dasar-dasar atau kita harus mempersiapkan apa-apa yang kita siapkan, apa-apa yang kita butuhkan. Nah, ini. Nah, yang pertama, kita harus tentukan dulu tadi tujuan landing page itu apa. Fokus aja di satu tujuan. Misalnya kita menjual produk, ya kita tujuannya adalah agar pengunjung itu menghubungi kita atau mengklik order orderan kita, gitu kan. Nah, terus yang kedua ini kita harus menyiapkan file gambar. Ketika kita menyiapkan file gambar, gambar yang bagus ya, kalau yang disarankan itu gambar yang tidak terlalu besar juga. Karena apa? Kalau gambar terlalu besar nanti akan berpengaruh di SEO, akan berat. Ketika kita mendaftarkan ke Google nanti tidak naik-naik Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah menyiapkan file gambarnya, kita harus rubah file gambar tersebut menjadi URL, menjadi alamat file gambar ya. Agar apa? Agar gambar tersebut bisa ini
bisa kita masukkan di coding coding di ini ya, coding di landing page kita nanti. Nah, caranya gimana nanti kita praktekkan. Terus kemudian yang ketiga, selain kita tadi sudah menentukan tujuannya apa, terus kemudian kita sudah punya file gambarnya berupa URL. Nah, kita harus butuh media juga, Bapak Ibu. Media untuk menempelkan atau memunculkan landing page. Nah, kita harus punya media. Istilahnya kalau kita punya apa ya namanya? Kita punya barang-barang gitu kan, tapi kita nggak punya toko misalnya. Nah, itu kita harus ada rumahnya gitu, ada tempatnya gitu kan untuk menjadi ini, untuk menjadi tempat landing page kita itu agar nantinya bisa muncul di Google. Nah, ini kita bisa menggunakan platform website yang gampang, yang tidak ribet. Kita juga punya salah satunya adalah WSP atau EDG. Ini website yang powerful, yang nggak ribet, SEO apa praktis ya. SEO-nya itu praktis Bapak Ibu. Jadi nggak usah kebanyakan mikir coding lah. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin dulu kalau orang membuat website itu nggak naik-naik, ini kenapa gitu loh kan. Mungkin platformnya salah, mungkin platformnya itu tidak apa SEO friendly atau ramah ramah SEO. Kalau dengan WSP atau EDG ini insya Allah cepat karena yang sudah itu biasanya 24 jam itu sudah bisa nongol di Google ya Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya bagus ininya pilihan kata kuncinya itu bisa di halaman satu. Nah, kemudian yang keempat ini kita harus siapkan yang namanya prompt ChatGPT ya. Jadi kita semuanya saya kira sudah paham ya, sudah tahu apa yang namanya ChatGPT itu apa. Nah, tapi ketika kita membuka ChatGPT, kadang-kadang kita bingung Bapak Ibu. Ini apa yang harus ditulis gitu kan? Karena apa? Karena ChatGPT ini membutuhkan suatu perintah. Nah, perintah ini yang disebut prompt Bapak Ibu. Perintah untuk membuat landing page sesuai keinginan kita. Nah, dengan bantuan dari ChatGPT ini kita harus meramu ini ya kata-kata gitu kan, meramu kata-kata agar ini ChatGPT ini bisa membuat landing page yang mungkin bahasanya yang bagus gitu kan, terus menggunakan teknik copywriting yang pas gitu kan. Kemudian juga apa bisa membuat bahasa pemrograman atau coding yang responsif di handphone gitu kan. Nah, ini kita harus punya ilmunya juga Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah Insya Allah ini bagi yang hadir di Zoom ini nanti akan kami bagikan secara gratis prompt di mana Bapak Ibu tinggal mengganti judulnya aja nanti. Jadi prompt nanti ini sebagai kayak kayak rumus ya. Jadi rumus untuk membuat ChatGPT, untuk membuat landing page menggunakan teknologi AI dari ChatGPT, teknologi AI ChatGPT. Nah, kami akan bagikan prompt-nya. Prompt ini kita sudah ini ya sudah berkali-kali apa namanya trial and error ya. Jadi kita sudah apa sudah pilihkan kata-katanya yang nantinya ketika kita memberi perintah itu ke ChatGPT akan muncul sesuai keinginan kita. Kemudian yang terakhir, setelah kita mendapatkan hasil dari ChatGPT, nanti kita bisa pasang codingnya itu, bahasa pemrograman itu ke media yang telah kita siapkan. Tadi kita siapkan misalnya BSP, kita punya BSP, atau kita punya EDG, kita taruh di EDG. Nah, kalau sudah dipasang, terus kemudian
kita cek gitu kan, sudah bagus atau belum. Kalau misalnya belum, bagaimana? Nah, memang kalau di ChatGPT ini antara satu gadget, satu orang dengan orang lain gitu kan, itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi misalnya promptnya sama. Misalnya saya menggunakan prompt A, terus para member atau coach menggunakan prompt yang sama juga, tapi hasilnya nanti bisa beda. Walaupun beda, tapi nggak terlalu jauh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita bisa bisa revisi dengan meminta kembali. Meminta kembali, kita sampaikan ke ChatGPT, kurang ini nih, kurang bagus nih, tolong tambahkan ini. Misalnya saya mau tulisannya di tengah, nah itu kita bisa koreksi sedikit lah. Nah kalau memang sudah benar-benar bagus, baru kita simpan untuk nanti kita bisa tayangkan ke Google, Bapak Ibu. Oke, nah itu materi dari saya. Nanti kita langsung praktek aja ya. Oke, yang disiapkan tadi adalah tujuan. Oke, saya stop share screen dulu. Di sini sudah ini ya, rata-rata sudah mempunyai ini ya, mempunyai WSP dan EDG ya. Seperti tadi Pak Wahid itu sudah punya ini, sudah punya WSP, terus kemudian Bu Deni juga sudah, Bu Lina, rata-rata sepertinya sudah. Iya, sudah, Pak. Tinggal Sudah mengunduh ya. lama. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan WSP saya atau EDG saya. Ini saya buka dulu ya. Oke, nah, kali ini saya menggunakan media EDG ya Bapak Ibu. EDG ini adalah website ASEO Praktis atau WSP. Tapi ini tujuannya kita untuk website EDG yang nantinya bisa mendominasi ke seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan menggunakan media ini Bapak Ibu. Seperti biasanya kita login dulu ya. Ini saya login dulu. Oke. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki, mohon bisa ditonton dulu ya. Nanti secara bertahap, pelan-pelan, nanti akan kita ajarkan juga. Nah, nanti untuk yang di WSP atau EDG, kita akan menggunakan di sini Bapak Ibu. Menggunakan yang namanya menu full page. Nah, ini di sini. Ini karena masih baru, nanti kita akan tambahkan di sini. Oke, yang tadi kita mulai langkah pertama. Sebentar. Oke, tadi kita langkah pertamanya adalah menentukan tujuan. Nah, saya kali ini akan mencoba membuat landing page. Kira-kira apa ya? Saya masih ragu nih, Bapak Ibu. Mungkin bisa bantu saya. Saya mau membuat dua pilihan, eh, skincare atau umroh, Bapak Ibu. Mungkin bisa bantu saya untuk memilihnya. Mau skincare Duh, atau Bos. Fasdu. Fasdu, Fasdu. pas dulu nggak ada di pilihan, Coach. Next, Coach. Skincare atau umroh? Boleh bantu saya? Skincare, Kak? Oke. Skincare, Umroh, oke. umroh. Umroh. Skincare atau umroh nih? Kayak satu-satu nih, masih masih sama-sama kuat ini. Skincare aja, Pak. Yang umum Skincare aja. ya. Oke. Umroh udah banyak. Oh, umroh lebih banyak ya.
Padahal kita juga lagi gencar-gencarnya nih umroh nih. Oke, nggak apa-apa. Sambil saya baca chat ini dari Bu Deni, bisa tolong disertakan contohnya, Coach. Ya, ini Bu Deni, kita langsung praktek Bu Deni. Kita akan mempraktekkan produk untuk ini ya, untuk cewek-cewek, untuk cewek-cewek, yaitu skincare. Kita tentukan. Pertama tadi saya sudah menentukan. Kita akan berjualan skincare, kemudian tujuan kita adalah agar ini eh, apa pengunjung landing page kita akan membeli produk kita. Oke, kita sudah dapat tujuannya, terus kemudian siapkan file gambarnya. Nah, file gambar ini tadi saya sudah siapkan file gambarnya. Ini saya akan menunjukkan bagaimana merubah gambar tersebut menjadi file. Oke, saya pindah dulu ke WSP. Nah, ini. Oke, cara merubah file. Cara merubah filenya, ini harusnya saya stop share screen dulu ya. Saya harus membuka ini dulu nih. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya sudah siapkan beberapa gambar. Ini ada gambar umroh, ini ada skincare. Nah, ini sepertinya karena tadi skincare. Nah, ini saya siapkan dua gambar aja ya, nggak usah banyak-banyak ya, biar nggak terlalu lama. Saya udah siapkan gambar ini, skincare satu dan skincare 2. Nah, ini dari gambar ini kita akan merubah menjadi URL. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan media EDG atau WSP tadi. Saya akan praktekkan ya. Ini nanti gambar ini kita akan masukkan ke EDG kita ya. Saya stop sharing dulu. Oke. Nah, di sini kita harus memilih ini Bapak Ibu. Nih, gambar. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan menu gambar ini atau kita bisa menggunakan di sini produk. Nah, ini produk. Saya menggunakan ini aja ya. Di sini ada pilihan produk, Excel, import CSV, dan import gambar. Nah, saya menggunakan import gambar karena kalau menggunakan ini itu bisa langsung banyak ya Bapak Ibu, nggak satu-satu. Kita bisa langsung maksimal misalnya kita punya 40 gambar. Nah, itu per 10 itu kita bisa langsung ini merubahnya. Ya, kita praktekkan ya. Kita klik ini. Kalau sudah akan muncul seperti ini, lalu kita cari ini tadi. Kita cari gambar skincare-nya tadi. Nah, ini ya, skincare satu dan skincare 2. Nah, ini. Saya langsung memilih dua ya. Jadi nggak harus satu-satu. Nah, saya klik, ini udah masuk. Two file selected, ya kan? Terus saya submit. Nah, kalau sudah saya submit, akan muncul ini. Nah, ini nanti yang akan kita copy. Kita copy, kemudian kita taruh di Notepad dulu sementara. Karena apa? Karena kita harus menambahkan awalannya. Awalannya tuh ada nanti di sini. Ini saya simpan dulu di Notepad dulu. Oh, nggak kelihatan ya Notepadnya ya. Nah, ini. Nah, ini tadi yang sudah jadi filenya ya. Cuman nggak sekedar ini aja Bapak Ibu. Kita harus menambahkan depannya. Nah, depannya itu ada di sini. Ini saya harus stop share screen lagi ya. Depannya itu ada di sini. Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Ini nanti pelan-pelan nanti pasti akan bisa ya dengan sendirinya ya.
Nah, ini Bapak Ibu. Kita ambil depan ini ya, sampai upload. Kita copy, lalu kita taruh di tadi. Kita taruh di notepad tadi. Nah, kita taruh di sini Bapak Ibu. Nah, udah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita harus cek dulu, bener nggak nih gambar ini sudah menjadi alamat URL, sudah menjadi URL gitu kan. Nah, caranya kita copy, lalu kita buka di Google. Saya stop share screen lagi. Nah, kita tempelkan di sini aja cara mengeceknya. Nah, kita sudah tempelkan di sini, lalu enter atau kita klik ini. Nanti kalau muncul gambar, berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu. Nah, sudah muncul ya. Ini berarti gambar yang tadi berupa file, ini sudah menjadi URL gambar. Nah, ini URL gambarnya ini. Nanti yang akan kita pakai untuk ini, untuk membuat coding landing page. Nah, satu lagi tadi saya coba cek juga, saya copy filenya, saya tempel lagi di sini, kita enter. Nah, itu udah jadi ya. Jadi alhamdulillah dua gambar yang kita siapkan sudah bisa menjadi URL gambar. Oke, selanjutnya adalah, nah, mau ke ini, prompt ChatGPT. Kita buka ChatGPT dulu. Kita buka baru aja ya. Nah, untuk ChatGPT ini tidak perlu ini ya, tidak perlu login, tidak apa-apa. Langsung bisa digunakan. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya janjikan, yang hadir di Zoom ini akan mendapat secara gratis prompt ini. Ini prompt ini nanti akan saya kopikan ya, kopikan di kolom chat, biar Bapak Ibu bisa menggunakan. Oh iya, tadi gambarnya kita rubah dulu ya, biar sesuai. Ini saya hapus, saya ganti dengan gambar yang tadi kita siapkan. Oh iya, saya belum share screen yang ini ya, notepadnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah siapkan ya Bapak Ibu promptnya. Ini saya kopikan dulu, nanti saya akan kopikan di ChatGPT. Nah, ini saya paste di sini. Nah, di sini saya membuat prompt atau perintah, buatkan saya landing page tentang skincare dengan brand Semoga Glowing. Gunakan formula PAS, nuansa Barbie, lalu kemudian buatkan dengan bootstrap. Nah, ini mungkin ada yang bertanya ya, formula PAS ini apa gitu kan? Nah, sebenarnya ini adalah formula copywriting ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu suatu artikel atau suatu eh, landing page gitu kan, kita bisa menggunakan salah satu formula copywriting, salah satunya adalah PAS. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, ada AIDA, ada PAS, ada kemudian apa ya namanya saya lupa. Itu totalnya sekitar ada 16 kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu bisa cari juga di ChatGPT. Saya agak lupa, tapi yang paling sering digunakan untuk landing page ini adalah teknik atau formula PAS dan formula AIDA. PAS ini problem, agitation, kemudian solution. Kalau AIDA, attention, interest, desire, kemudian action. Nah, kita menggunakan yang PAS. Nah, ini
Saya sudah kopikan di sini gambar tadi kita sudah inputkan di sini ya gambarnya. Kemudian ini perintah-perintahnya di bawahnya sudah. Nah, kalau sudah kita enter. Nanti ChatGPT akan membuatkan kodenya ya. Nah ini Bootstrap Landing Page. Nah ini PAS ini Problem Aggregate dan Solution. Di sini udah ini. Nanti ini saya kopikan ya Bapak Ibu ini ya. Linknya ya, link ChatGPT-nya ya. Oh, link ChatGPT nggak bisa ya, harus ini ya. Atau saya kopikan semua deh ini nanti. Nah ini sudah dibuatkan ya Bapak Ibu. Kita tidak usah mikir. Tapi ini print apa yang muncul di sini itu tergantung dari prompt yang kita buat di atas ya Bapak Ibu. Kalau ini promptnya benar, maka di sini nanti hasilnya juga akan benar ya. Cuman kita belum tahu nih hasilnya sesuai keinginan kita enggak. Nah, cara mengeceknya kita langsung copy aja Bapak Ibu. Nih, di sini cara menggunakan udah di udah dikasih tahu sama ChatGPT Bapak Ibu. Salin kode di atas itu kan, kemudian buka browser. Nah, ini kita tidak mengikuti ini karena kita sudah punya media yang tadi WSP atau EDG. Oke, kita copy di sini aja ya Bapak Ibu. Lalu kita ke website. Saya pilih full page, kemudian input full page. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, Ctrl V ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul di sini. Lalu di sini harus kita kasih judul. Cara memberikan judulnya adalah di depan kita harus sesuai domain ya Bapak Ibu. Nah, ini domain kita sesuai domain kita ya. Kemudian di belakang kita kasih ini, kasih judul itu sesuai kata kunci. Misalnya jual skincare jual skincare glowing misalnya. Glowing itu mereknya tadi ya. Glowing. Nah, judul kita sudah buat, lalu kita save. Oke, kita save. Kalau sudah, nah ini di sini udah muncul ini, sudah muncul URL landing page kita, Bapak Ibu. Ini saya coba cek, saya copy, kemudian saya buka di sini. Ini tadi saya hapus dulu ya. Saya buka new tab, halaman baru, saya pastekan di sini. Nah, ini sudah dipastekan, lalu klik enter. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya yang tadi kita buat. Tadi kita buat ini ya, judulnya semoga glowing. Kemudian di sini dari ChatGPT sudah membuatkan ini. Padahal tadi saya nggak menampilkan ini ya, nggak menyertakan kata-kata ini, tapi dari ChatGPT akan ini mengolah sendiri dari prompt yang kita berikan tadi. Lalu warna-warna itu sudah disesuaikan sesuai permintaan kita kan tadi nuansa Barbie ya, Barbie kan identik dengan pink ya. Nah ini seperti ini. Nah gambarnya juga udah muncul Bapak Ibu. Gambar yang kita buat ini, buat URL tadi, muncul juga di sini. Ini kita cek. Nah, ini sudah ada tombol CTA-nya, Bapak Ibu. Tombol CTA ini nanti akan mengarahkan ke WA kita atau ke form pendaftaran. Kalau untuk jual skincare ini sebaiknya langsung ke tombol CS ya, atau tombol WA karena biar bisa langsung ini personal approach-nya bisa bisa langsung deal gitu. Nah, ini nanti kita arahkan ke WA gitu.
Nah, begitu Bapak Ibu. Cepat kan nggak ada 10 menit malah ya ini tadi buatnya. Dari mulai kita membuat prompt di ChatGPT, kemudian menjadi bahasa coding, lalu setelah codingnya siap, kita tampilkan di WSP, udah kita bisa ini, bisa apa namanya, bisa lihat hasilnya. Oh iya, saya coba ini ya, coba share di kolom chat. Bapak Ibu bisa ini, bisa coba cek hasilnya di handphone gimana ya, apakah bagus nggak? Nah, boleh minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk ini, membuka URL yang saya kirimkan di kolom chat. Apakah hasilnya sama seperti ini atau tidak? Atau yang kalau misalnya menggunakan handphone, harusnya sih ini sudah ini ya, sudah responsif dengan layar ya. Coba kita cek. Nah, kalau di layar nanti akan seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini bagus ya. Jadi gambarnya langsung otomatis mengarah ke bawah karena dia responsif. Kemudian di bawahnya sini tetap ada tombol untuk membeli produk-produk yang kita tawarkan. Jadi tidak ini ya, tidak bertele-tele ya Bapak Ibu. Simple, apa namanya, to the point gitu kan, langsung mengarah ke sasaran gitu. Nah, demikian juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat produk yang lain, tinggal mengganti kata kuncinya. Ini saya share ininya ya, share promnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengganti sendiri, mencoba-coba sendiri di rumah masing-masing. Nah, saya sudah share ya kan? Saya sudah share screen, sudah share screen, sudah share di chat. Bapak Ibu bisa langsung ambil itu ya, kopian ini. Kalau nggak di nggak diambil ininya, chatnya nanti setelah Zoom ditutup nggak akan ini lagi, tidak akan tampil lagi soalnya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Nanti setelah eh, di rumah mencoba masing-masing itu bisa dirubah sendiri ya Bapak Ibu ininya. Apa namanya? Judulnya. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Di sini kan buatkan saya landing page tentang skincare. Nah, dari mulai tentang sampai mereknya ini bisa diganti. Misalnya umroh. Misalnya kalau umroh bisa diganti tentang umroh dengan merek apa, misalnya atau paketnya apa, gitu kan. Gunakan formula PAS boleh atau AIDA juga boleh. Kemudian nuansanya ini bisa diganti juga. Nuansanya ini bisa diganti misalnya nuansa keemasan atau nuansa gurun pasir atau padang pasir gitu bisa, boleh juga. Nah, nanti ChatGPT akan menyesuaikan. Nanti di sini jangan lupa ini untuk gambar harus berupa URL, harus diganti dulu. Terus kemudian yang di bawah-bawah ini sama ya, disamakan sama persis. Nanti akan muncul ini, muncul yang lain. Nah ini tadi sempat saya coba apa namanya praktekkan ya sebelum tadi ini saya mau tunjukkan nah yang umroh. Nah ini Bapak Ibu. Tadi saya sempat praktek untuk apa membuat landing page tentang umroh dengan prompt yang sama seperti tadi. Prompt yang sama, tapi di sini saya menggunakan teknik AIDA. Nah, ini nah, ini saya sampaikan kalau untuk ini saya menggunakan gambarnya tiga.
Jadi satu gambar untuk di atas, kemudian yang dua lagi ini untuk gambar di sini. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya untuk yang umroh seperti ini. Nah, ini jelas ya, tombol-tombolnya jelas, kemudian ini sudah ada formnya juga kalau umroh gitu kan. Kalau umroh kan kadang-kadang banyak ya linknya ya. Linknya banyak, cuman kadang-kadang ya ini aja, eh, banyak nanyanya gitu kan. Nggak apa-apa kita tampung di ini, di form. Form ini nanti akan kita arahkan ke ini, ke WA kita, atau kalau kita punya aplikasi, kita bisa arahkan ke spreadsheet juga. Di lain waktu akan kita ini lagi ya, kita share-share lagi ilmunya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Eh, Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu untuk praktek bioling ini, dan semoga semoga ini bisa menjadi ini meningkatkan omset bisnis, meningkatkan usaha-usaha Bapak Ibu sekalian, agar lebih present di online, agar bisa tampil di Google gitu, dan akhirnya apa? Akhirnya ya bisnis kita meningkat. Ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Gambarnya pakai yang 3D bisa? Gambarnya kalau 3D tergantung sih Pak. Harusnya bisa. Tapi saya jarang pakai. Saya malah sering pakai ini YouTube juga bisa dimasukkan Pak. Ini ini contohnya ya. Saya buka dulu. Ada video. Ini saya tampilkan contoh-contoh ini ya. Contoh-contoh landing page. Contoh-contoh landing page. Nah, ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau lihat juga bisa ini ya. Bisa dibuka di bio link saya. Ini ada bio. Nah, ini contoh ini misalnya portofolio yang sudah saya bikin. Misalnya ini digital click. Nah, ini hanya Coach Anton nih. Nah, ini seperti ini. Ini saya buat sepertinya ini ada animasinya. Oh enggak ada animasi. Cuman di bawah ada drop downnya. Drop down ini, nah ini, misalnya ini diklik, nah bisa muncul ini ya. Nanti hilang lagi. Ini diklik muncul, diklik hilang lagi. Nah seperti itu. Ini tergantung dari promptnya juga ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini coba yang ini, travel umroh. Nah ini juga salah satu landing page juga. Ini landing page yang semi website, ya kan? Karena di sini ada navbarnya, ada home, profile, umroh. Walaupun ini ketika diklik nggak berpindah halaman ke halaman ini juga, tapi langsung mengarah ke bawah. Contoh ini misalnya saya klik profile ya. Nah, dia langsung mengarah ke bawah. Ini juga masih satu halaman ya Bapak Ibu. Nah, satu halaman kan. Intinya di landing page ini adalah satu halaman aja. Jadi nggak kemana-mana. Karena apa? Tujuannya itu biar ini aja sih sebenarnya. Lebih ke orang itu menghubungi aja, mengklik tombol ini, CTA ini. Makanya di sini CTA-nya ada beberapa kan. Di sini juga ada CTA selanjutnya, kemudian ini juga selanjutnya. Lalu kemudian ini saya mau tunjukin lagi yang baru nih, perumahan. Nah, ini perumahan ini juga banyak tombol CTA-nya juga. Nggak keluar-keluar ya, agak lemot nih. Saya baca chatnya dulu. Apakah landing page bisa menyertakan video? Bagaimana caranya, Coach? Bisa, Pak, menggunakan embed. Nah, ini contohnya yang perumahan. Ini videonya nggak ada. Oh, ini yang video sebentar, yang akikoh. Ini. Nah, nah ini ada videonya. Ini contohnya. Ini contoh ini gambarnya ini kebesaran ini jadi agak berat ya. Kalau misalnya sinyalnya lemot,
nggak muncul-muncul ya. Sebenarnya ini di backgroundnya ada gambarnya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu jika menggunakan video. Nah, ini Bapak Ibu. Pak Joko tadi ya yang menanyakan apakah bisa video? Bisa. Jawabannya bisa dan menggunakan embed. Ini kalau kita klik apakah bisa Anda ingin akikoh yang praktis dan tanpa saya ribet? Atau bingung mencari jasa akikoh yang bersyariat? kedengaran nggak Dan suaranya ya? terjangkau? Serahkan saja pada Dobaku Akikoh Kebumen. Nah, Dobaku bisa ya Akikoh Bapak Ibu. Kebumen melayani catering akikoh. Jadi kalau Ya, untuk terdengar, Pak. menambahkan video bisa, jawabannya bisa. Nah, ini seperti ini. Bisa juga misalnya ditambahkan animasi-animasi, misalnya bisa. Tergantung dari promnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi, sudah di copy semua ya ini tadi promnya. Karena ini promnya ini penting sekali ya Bapak Ibu untuk mencoba sendiri untuk membuat landing page ini dengan sangat simple, nggak ada 10 menit jadi. Tinggal siapin aja yang tadi yang sudah saya sampaikan, file-filenya, kemudian tujuannya, kemudian apa namanya judulnya gitu kan. Bapak Ibu bisa siapkan semua, tinggal ini deh, tinggal eksekusi. Yang belum punya medianya, websitenya, nah bisa hubungin kami juga karena sangat inilah, sangat intinya nggak rugi lah Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu mempunyai usaha sendiri, kalau nggak punya website itu seperti apa ya? Orang bilang kayak sayur tanpa garam apa apa ya? Ya seperti itulah, pokoknya kurang komplit gitu. Kurang komplit rasanya kalau kita punya usaha tapi kita nggak punya website. Kita jangan mengandalkan medsos medsos saja ya, kayak Facebook, Instagram gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap main di situ. Tapi kita harus mempunyai website. Tujuannya apa? Untuk mengunci ini, mengunci merek. Kalau kita misalnya mempunyai merek apa ya, seperti tadi, semoga glowing itu misalnya merek kita gitu kan. Nah, kita kunci dulu dengan menggunakan domain. Kalau misalnya brand semoga glowing itu tidak tidak kita kunci, tapi kita membesarkan apa namanya, membesarkan Facebook, membesarkan IG gitu kan. Begitu produk kita sudah terkenal, ada yang ngincer. Wah, ini kayaknya mereknya ini boleh nih. Nah, akhirnya orang yang ngincer ini bikin duluan itu, bikin websitenya duluan. Akhirnya apa? Kita nggak bisa memiliki lagi tuh, padahal brand kita sudah bagus nih. Tapi kita nggak bisa ngambil brand itu karena sudah dimiliki orang lain. Nah, sebenarnya bisa, tapi kan jadinya mahal kalau orang orang yang sudah punya brand kita itu, nama brand kita padahal itu sebenarnya brand kita, tapi domainnya itu punyanya orang lain, kita mau beli jadinya mahal. Nah, itulah salah satunya kenapa kalau kita sudah mempunyai usaha, diharapkan harus mempunyai website yang akan mengunci nama brand kita. Itu salah satunya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sudah malam ini, sudah 22.30 pas di sini. Eh, Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disambung by chat group ya. Bapak Ibu sekalian, monggo. Kami feel free insya Allah. Kalau bisa langsung kami jawab, kami jawab. Kalau nggak bisa, kami tampung dulu. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan lagi ke Coach Lutfi. Monggo, monitor Coach Lutfi, Coach Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Coach. Saya lanjut sedikit ya, Coach ya. Monggo, monggo. Ya, Bapak sekalian.
Sudah kedengeran suara saya? Selalu dengar ya? Ya, sudah, Coach. Iya. Terus sekalian tadi saya juga praktek ini, ya ilmu dari Coach Arif, ya, saya langsung praktekkan dan sudah berhasil ya. Ini hasil landing page saya. Masya Allah, mantap ini. Wih, gambarnya cakep tuh, Coach. Bersih Ya, gambarnya. Keren, keren. tapi kepotong nih Coach. Ya, berarti tinggal diatur aja, Coach, nanti. Iya, Ukuran ininya. Wih, cakep nih, mantap nih. iya. Ini semua berkat ajaran dari guru kita Coach Arif ya, Masya Allah. Alhamdulillah, bisa share ilmu. Makasih Coach ilmunya Coach. Sami-sami. Nah, Bapak sekalian, Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki EDG, belum memiliki WSP ya, eh, kita tidak akan mungkin bisa membuat landing page seperti ini ketika kita tidak mempunyai fiturnya, ya nggak punya platformnya. Maka Bapak Ibu silakan dimiliki ya WSP EDG, baik itu yang Bapak Ibu pengen pesen secara mandiri, ya namanya bebas, terserah Bapak Ibu nanti kita pesankan kepada programmernya. Itu di harga 5.000 ya Bapak Ibu sekalian. Adapun kalau Bapak Ibu pengen yang sudah aktif ya, itu kami juga ada ya. USPDG yang sudah aktif kami juga ada. Itu di harga 350 lah malam ini ya. Yang kemarin 400.000 sekarang diskon lah ya. Tinggal sekarang jadi berapa? 350 ya. Atau Bapak Ibu mau ini lagi, mau diskon lagi boleh ya. Silakan japri ke saya aja, nanti saya kasih harga diskon lah ya. Nah, ini beberapa EDG atau WSP yang sudah ada ya, sudah aktif nih ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa miliki salah satunya atau salah duanya, salah tiganya juga boleh ya. Per satunya di harga 350 untuk malam ini. Nah, ini sudah aktif, jadi Bapak Ibu ketika sudah memiliki ini langsung bisa dipakai ini ya. Langsung bisa dipakai karena ini sudah aktif, jadi enak langsung pakai aja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin pengen memiliki dari awal ya, yang belum punya EDG WSP, silakan diorder saja ya supaya Bapak Ibu bisa membuat landing page ya. Nah, landing page itu Bapak Ibu sekalian uniknya itu juga bisa didaftarkan ke Google ya. Bisa daftar ke Google, enaknya seperti itu. Jadi ketika kita uh, habis bikin landing page gitu ya, itu bisa kita daftarkan ke Google. Jadi bisa muncul juga dia di Google. Dan satu EDG itu Bapak Ibu, satu EDG itu bisa membuat 2.000 landing page ya, luar biasanya. 2.000 landing page. Maka kalau kita buka jasa pembuatan landing page saja ya. Satu landing page-nya 50.000, jangan banyak-banyak lah. 50.000 kali 2.000 ya, sudah 100 juta itu. Nah, ini keuntungannya luar biasa. Dari satu EDG harga 350 ini bisa jadi 100 juta untuk sekalian ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah memiliki EDG ya, itu Bapak Ibu berhak menjualkan ini ya, berhak menjualkan EDG ini kepada orang lain ya, itu dengan harga terendahnya Rp600.000 ya, Rp600.000. Nah, itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa menjualkan lagi ya, bisa menjualkan lagi pada orang lain dengan harga terendah 600.000. Bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya bagi Bapak Ibu sepertiga, bagi kami 2/3 ya. Nanti silakan dimiliki EDG-nya dulu ya, sudah punya nanti baru bisa menjualkan lagi pada orang lain. Itu harga terendahnya Bapak Ibu sekalian. Harga tertingginya berapa? Orang aturan ya. Terserah Bapak Ibu mau jualkan berapa, monggo. Ya, bebas, tidak ada aturan karena kita ambil contoh dari Coach Asi sama Coach Anton pun beliau berdua menjualkan EDG seharga 10 juta Bapak Ibu sekalian ya. 10 juta, tapi itu diisikan ya. 10 juta itu diisikan. Jadi Bapak Ibu bebas mau menjualkan harga tertinggi boleh. Pokoknya kita bagi hasilnya sepertiga dengan 2/3. Itu Bapak sekalian bisa kita sampaikan ya. Terima kasih sudah menghadiri Zoom pada malam ini. Kami doakan Bapak Ibu sekalian semuanya rezekinya lancar, sehat selalu dan juga kita bisa umroh bareng dan juga kita bisa sugih bareng. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan pada coach yang fenomenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih kepada Coach Yusuf dan Coach Arif yang telah mengisi Zoom malam ini. Luar biasa ya materi dan paparannya tadi. Bagi Bapak Ibu yang masih mungkin punya pertanyaan, nanti silahkan dilanjut di kolom grup ya nanti ya. Nanti bisa bertanya apa saja di grup, diramaikan saja grupnya daripada sepi, mending buat tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Ya, baik sudah malam ya. Mari kita akhiri Zoom malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi para kita semua. Semoga dengan acara Zoom ini jadi wasilah buat untuk memajukan bisnis usaha Bapak Ibu semua. Amin. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya cukupkan sekian. Sebelumnya kami mohon maaf jika dalam pemaparan atau dalam penyajian Zoom malam ini masih banyak kekurangan. Saya selaku mewakili tim Muria Bisnis, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang masih setia sampai malam, tetap setia belajar ya di Zoom tiap Selasa malam ini. Baik, kita bertemu sampai jumpa bertemu di Zoom-Zoom berikutnya di Selasa malam. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Muria bisnis, sugih bareng, umroh bareng, swarga bareng. Amin. Izin pamit ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir.